Fakuti ada bilal qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, ahus bidikri al-mukarram Romo Kiai Haji Agus Muhammad Ahdal Siddiqullah Amin dan bunyai usratihim Gus Huri, Gus Mazat, dan sedaya-pun para qori kitab Nasuhil Ibad. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan jemaah warga Mudopuro. Mugi-mugi sedayapun sing hadir maupun sing boten hadir mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bersilaturahmi, dan tidak lupa pula kepada beliau dewan kita, wakil kita Al-Mukarram Bapak Haji Edi. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat badannya, sehat ekonominya, dan nanti menjadi dewan kembali. Tujuan kami di sini manut dauni kiai dikenken untuk ngahus kitab niki. Sing pertama, sing berkali ingin niat silaturahmi. Mugi-mugi angsal dauni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyatasi'a rizquhu wa tala umruhu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya jembar, barokah, umurnya dawa, barokah, maka hendaklah ia mau bersilaturahmi. Sehingga kajian Selasa malam Rabu niki merupakan ajang silaturahmi baini wa bainakum, bainal ulama wal umara wal jamaah. Monggo kita ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu as-salisata asyarah, utawi pangendika as-salisata asyarah kang kaping 13. An Sufyan iku nukil saking Sufyan As-Tsauri rahimahullahu ta'ala, mugi-mugi ngrahmati hu ing Sufyan As-Tsauri Allahu sapa Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Wa nafa'ana lan mugi-mugi paring manfaat sapa Allah na ing kita bi barakatihi sebab keberkahani Allah wa ulumihi lan pira-pira ilmuni Sufyan As-Tsauri. Mudah-mudahan pengawasan niki mendapatkan kemanfaatan bagi kita semuanya, karena dengan mengaji kita bisa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
fadkurullaha dzikran katsira fa innad dzikra tanfa'ul mu'minin. Annahu satuhuni Sufyan As-Tsauri qala iku ngendika sapa Sufyan As-Tsauri ihtara milih al-fuqara'u sapa pira-pira wong fakir alladzina wong akeh radu kang padha ridho sapa alladzina bil fakri kalawan kefakirani khamsan ing perkara limo minas sifatil mahmudati saking pira-pira sifat kang den puji wahtarul awniya'u lan milih al awniya'u sapa pira-pira wong sugih alladzina wong akeh ahabbu kang padha demen sapa alladzina al amwala ing pira-pira arta khamsan ing perkara limo minas sifatil madmumati saking pira-pira sifat al madmumati kang den cacat. Dalam keterangan iki Sufyan As-Tsauri niki merupakan gurunya Imam Syafi'i. Sufyan As-Tsauri niki nama aslinya panjang. Ya kula catet. Kemudian beliau niku dikejar-kejar oleh Khalifah Ja'far Al-Mansur untuk dijadikan sebagai hakim pengganti Imam Abu Hanifah. Tapi beliau lari, tidak mau diangkat menjadi hakim oleh khalifah. Sebenarnya Sufyan As-Tsauri niki merupakan ulama yang kaya raya, cuman beliau tidak mau menjadi kaya. Kesederhanaannya mengantarkan beliau menjadi seorang wali besar pada zamannya. Beliau mengatakan, ketika dikatakan, wahai Sufyan As-Tsauri, mengapa engkau menjadi kekasih Allah yang begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya hanya satu. Sebelum adzan, 1 jam sebelum azan saya sudah ada di masjid. Saya tidak mau dipanggil Allah, Allah menunggu dengan lamanya. Sehingga sebelum adzan 1 jam beliau sudah ada di masjid. Sehingga dengan keistiqomahannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat menjadi waliullah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan ihtarul fuqara, milih al fuqara sapa pira-pira wong fakir alladzina radu bil fakri, orang miskin, orang fakir yang ridho dengan kefakirannya, orang fakir yang ikhlas dengan kefakirannya, orang miskin yang betul-betul qanaah terhadap pengdumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memujinya, maka seluruh para malaikat juga akan memujinya. Jikalau para malaikat sudah memuji terhadap seorang hamba, maka seluruh manusia dan sebagainya akan juga memujinya. Dengan syarat apa? Alladzina radu bil fakri, orang yang fakir ridho, ikhlas, qanaah terhadap kefakirannya.
Sehingga walaupun ia fakir, tapi selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan tentang kewajiban-kewajibannya. Sehingga As-Sa'di mengatakan, orang yang fakir semacam ini, khamsan sifatil mahmudati, akan mempunyai 5 piro-piro sifat al-mahmudati kang den puji. Sebaliknya, wahtaral awniya lan milih sapa piro-piro wong sugih, alladzina ahabbu al-amwalah, alladzina wong ake ahabbu kang podo demen sapa awniya al-amwalah ing piro-piro arto, khamsan ing perkara 5 minal madmumati kang den cacat. Dalam hadis itu ada katanya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia merupakan pondasi dari segala keluputan. Cinta dunia merupakan punjeri segala dosa-dosa, segala kemaksiatan. Sehingga ketika ada orang kaya mencintai dunianya sehingga melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah melaksanakan suatu madmumah, hal-hal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di mata Allah maupun di mata masyarakat. Padahal fuqara dan aulia ini merupakan 2 pondasi utama dalam tegaknya suatu negara. Suatu negara, jikalau fuqara yang bagus, aulia yang bagus. Dalam hadis ini wonten niki, iqamatud daulah bi arba'ati hisalin. Tegaknya sebuah negara, tegaknya sebuah desa, tegaknya sebuah jemaah atau organisasi itu tergantung dari 4 pilar utama atau 4 rukun. Pertama adalah bi'adilil umaro, adilnya para pemimpin, adilnya para presiden, adilnya para kepala desa. Itu yang pertama. Sing nomor loro, kenapa kok adil itu penting? Karena Allah menyuruhnya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan pertama adalah bi'adilil umara. Sing nomor loro bi ulumil ulama wa kalamil hukama. Insyaallah kalau Indonesia secara luar, secara sempitnya organisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi IPNO mempunyai pemimpin yang adil, mempunyai ulama yang mengamalkan dengan ilmunya, insyaallah. Sing nomor 3 niku bisa khail aunia, kedermawannya para konglomerat. Lo aunia yang konglomerat niki dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. As-sahi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nas.
Niku sing nomor 4 niku bidu'ail fuqara. Doanya orang-orang fakir. Lah seumpamanya dibanding mana dulu masuknya orang sugih dengan orang miskin. Orang sugih dengan orang fuqara. Maka jawabannya lebih dulu orang miskin, orang fakir. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang fakir masuk ke surga lebih dulu daripada orang kaya. Kaciknya piro? Setengah hari. Binisfi yaumin. Tapi binisfi yaumin itu sama dengan 500 tahun lamanya. Ya lek nunggu sengolan. Mulai nunggu itu luar biasa. Makanya lebih enak menjadi orang miskin, orang fakir. Loh kan Nabi pun doa, Allahumma ahyina miskinan wa tawaffana miskinan. Kan gitu ya. Ya Allah, jadikanlah hidup saya miskin, mati saya miskin, dan kumpulkanlah saya dengan orang-orang miskin. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya menjadi orang miskin. Yang kan Nabi kan bersabda begitu doanya. Iya. Tapi dalam amalan kula niku ngoten. Ya ali wa bihali ustur dhafahali aunini bil malil kasir min ayyi asbabin innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Pengen sugih kula. Astagfirullahaladzim. Kak cocok ya. Kak cocok masalah yang diaji tadi. Pengen sugih tapi gak sugih-sugih Gusti. Pengen apa? Karena ngoten kula ningali izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bi shalihil a'mal. Mulianya dunia itu dengan harta benda dan mulianya akhirat itu dengan bi shalihil a'mal. Kanjeng Nabi bersabda, berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kesempatan yang luar biasa untuk Abah Edi. Nggih betul kesempatan. Uangnya banyak ya, ibadahnya lancar istiqomah, tinggal memberikannya itu yang masih belum. Iya, dulu waktu saya ningali pengajiannya Gus Ali, beliau ingin nyumbang sound system untuk kader niki Bang. Tapi durung sampai nyampe. Betul nggih. Udah gini gue loh. Oh masih OTW terus ya. Boten, kalau kan pernah ngaji teng mriko Gus Ali sing mocal. Beliau sanggup untuk memberikan sound system untuk kader niki. Cek mempunyai semangat baru ngoten. Beliau mengatakan siap ngoten. Tak catat sama saya Mbak Edi ya sound system gitu. Iling loh. Lah niku. Di al-fuqara wal auniyah ini sama-sama penting. Sama-sama penting. Sehingga kita ini bagaimana caranya bisa menempatkan diri kadarnya fuqara dan kadarnya auniyah. Tapi kalau ditimbang-timbang lebih dulu mana masuknya? Lebih dulu orang fakir dulu. Tapi saya pernah mendengar pengajiannya Mbah Husin Ilyas niku, yang pertama kali masuk surga itu adalah orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan. Kenapa? As-sahi qaribun minallah
qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Kita sama-sama fastabiqul khairat. Lebih dulu mana? Ayo berlari. Fastabiqul khairat. Wahtaril fuqara lan milih al fuqara sapa pira-pira wong fakir. Rohatan nafsi ing pekenai awak. Orang fakir itu tidak banyak tuntutan. Sing penting bisa ada yang dimakan sekarang dan besok sudah tenang. Wa huwa utawi iya nafsu ismun iku aran li jumlatil insan marang jumlahi manungso. Wa farawatul qalbi lan obere ati lan kosongi ati. Ai tegese minasikli saking pira-pira perkara kang ngabotaken kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka aisar wafi wal balal fari Allahumma du Gusti inni sak temene ingsun as'aluka nyuwun ingsun datang panjenengan al-aisah ing keuripan ar-rafi kang ludukur. Kanjeng Nabi minta penghidupan yang dukur derajati. Wal balal fariw dan hati al-fariw yang kosong, tidak banyak kesibukan dengan keduniaan. Sehingga hamba-hamba Allah yang mempunyai hati yang mutmainnah, yang tidak banyak sibuk dengan keduniaan, maka ia akan sibuk dengan keakhiratan. Artinya apa? Kalau hati disibukkan dengan keduniaan, maka keakhiratannya akan dikurangi. Itu kalau hati yang sibuk. Wa ubudiyatir rabbi lan ngawula marang pangeran wa hifzatal hisabi lan entengi hisab yaumal mahsyari ing dalam dina mahsyar wa darajatal ulya lan pangkat al ulya kang dukur. Kalau orang fakir besok insyaallah bebas dari hisab. Hitungan amal insyaallah tidak ada. Apanya yang mau dihisab? Cumanya Nur Hidayat hadir, monggo masuk. Gak punya apa-apa, gak dihisab. Langsung masuk surga. Nah gitu. Gitu. Kalau orang kaya halaluhu hisabun, haramuhu adabun. Halalnya itu dihisab, dari mana, untuk apa, dan dikemanakan. Itu halaluhu hisabun, wa haramuhu adabun. Haramnya harta disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang fakir itu enak. Makanya diincar-incar oleh polisi itu bukan sepeda ontel, paling mobil, sepeda motor. Untuk apa? Ditilang, dihisap dulu. Ya apa ini? Nah, gitu. Kalau orang miskin tenang aja, langsung masuk, bebas pulsa gitu. Wadatul ulya dan derajat yang tinggi fil jannati ing dalam swarga. Insyaallah orang fakir, ya orang miskin yang ridha dengan kemiskinannya, ikhlas dengan kemiskinannya, dan qanaah dengan kemiskinannya, maka derajatnya di surga adalah ulya, tinggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Karena ad-dunya darul amal
la jazaa'ah. Dunia ini adalah desone ngamal, tidak ada balasan. Wal akhiratu darul jaza' la amalah. Akhirat adalah desone piwales, tidak ada amal sama sekali. Sehingga konco-konco ngaji tidak ada yang dibayar. Tapi besok di akhirat akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal akhiratu darul jaza. Karena sesungguhnya akhirat adalah tempat dibalasnya amal-amal yang di dunia tanpa adanya amal. Enak besok. Sehingga lebih baik kita ngamal di dunia. Menurut Ustadz Asmuki, guru saya di pondok, niku kalau pengen kaya bekerjalah, kalau pengen kaya di dunia bekerjalah, kalau pengen kaya di akhirat beramallah. Bekerja untuk di dunia, beramal untuk di akhirat. Wahdaral awniya lan milih al awniya sapa pira-pira wong sugih. Ta'aban nausi ing payahi awak. Orang sugih itu payah awake. Pagi ngitung duit, siang ngitung duit, malam ngitung duit. Tangga kula lho, jam 12 malam sik ngitung duit. Gini terus. Tangga kula nang kono. Nang Medunten, nang Madura. Juragan Uyah. Ngitung duit. Taat. Nanti kalau sudah sakit langsung masuk rumah sakit gitu. Betul gitu. Ta'aban nafs. Tapi orang miskin enggak. Yang penting makan sekarang sama besok tidur nyenyak. Oh enak boy. Enak. Li'annahu karena satuhuni ghani kulla waqtin ing dalam saban-saban waktu fi hidmatil amwali ing dalam ngaladini piro-piro arto. Karena orang kaya itu setiap waktunya yang dipikirkan adalah harta benda. Beda dengan orang yang mempunyai ilmu. Orang punya ilmu, ilmunya yang menjaga. Orang yang mempunyai harta, hartanya yang dijaga. Dalam hadits qudsi itu ngoten. Niki kalau ngikuti pengajiannya Yai Yunus, mantan wali kota, Allahumma fillahu. Hadits qudsi, ya dunya qaddimi man qaddamani. Wahai dunia, layani orang-orang yang melayaniku. Di dunia disuruh melayani orang yang melayani Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya kita melayani dunia tok. Terus sinten niku Yai Pacen niku Fathul Ulum Yai Masalik nggih. Yai Masalik niku bilang ke teng kula. Wong urip niku lek urip nang dunya yang dituju dunya lucu. Seharusnya orang hidup di dunia tujuannya untuk akhirat. Sama dengan orang hidup di kamar tujuannya di kamar. Orang hidup di dunia harus mempunyai tujuan di akhirat nantinya. Niku kalau kita berpikir sehat begitu. Fi hidmatil amwali li sulal qalbi, karena kentung kuli hati, menyibukkan hati.
fi tahkiril amwali ing dalem mikir-mikir pira-pira arta wa budiyatad dunya lan ngaula ing dunya. Faman maka utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man sayan ing suwiji-wiji fahuwa maka utawi yaman abaduhu iku kaulane say. Man ahabba sayan fahuwa abadu. Orang yang cinta sesuatu dia akan menjadi hambanya sesuatu. Alhamdulillah seperti Romo Yai ini ya. Beliau niki memang Abdullah. Cinta keulane Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan hanyalah umat ilmu. Kula sumerna beliau niki lagi gregesan niki. Tapi karena dipanggil oleh umat li talabil ilmi, beliau hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batin. Kalau kita cinta ilmu, maka kita akan menjadi hambanya ilmu. Kalau kita kepada Allah akan menjadi hambanya Allah. Kalau kita cinta terhadap onde-onde akan menjadi hambanya onde-onde. Nah niku onde-onde menjadi gustiku. Lucu lah. Gitu. Makanya kita tuh ditoto titik-titik bagaimana supaya selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Cukup membaca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sajaratun nukut. Cek banyak duit. InsyaAllah nanti lek ditanam selawat sajaratun nukut niku cukul dewe tinggal metik duit ini. Alamat gawe pun kenapa? Karena sudah diperintah oleh Allah, khaddimi man khaddamani. Ya insyaallah ngoten. Kula ningali kiai-kiai yang was kita niku beliau niku ya Allah yang niki mangli nang Magelang. Makam tajrid ceritanya niku karungan duwe karungan. Padahal tamu sedaya niku diparingi mangan, diparingi sangu, disanguni kabeh. Duwe sik karungan. Ki mangli yang difoto gak bisa memancarkan niku ki mangli. Niku makam tajrid. Kenapa? Karena hatinya sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya menjadi ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau sudah ini makam wali biar dijelaskan sama beliau Romo Kiai Muhammad Abdullah. Gus mat udah lali terus kalau sastungki. Grogi. Dilihat sama punya ya salah. Astaghfirullahaladzim. Wasiddatul hisabi bisababil amwali. Orang kaya itu besok akan dihisab dengan sangat hati-hati sebab karena hartanya. Hati-hati dioncei. Sepeda motor dari mana ini? Ini ono pentil dari mana ini? Ya, itu dari mana ini? Nah, itu semuanya dionceng pokoknya. Karena wasiddatil hisabi bisababil amwali. Semuanya akan ditanyakan. Mulai dari bannya, dari mana bannya. Kemudian setirnya, dari mana setirnya, untuk apa, dan untuk
siapa yang numpai dan lain sebagainya. Siddatil hisab bisababil amwal. Naudzubillah min dzalik. Makanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, semua harta yang ada semuanya sudah diwakafkan. Sehingga beliau dalam keadaan fi jumratil masakin, golongannya orang-orang miskin. Waman tuqisa fil hisabi udiba, waman utawi sapane wong uqisa kang den oncei fil hisabi ing dalam hisabi udibah mongko den siksa. Barang siapa yang diberatkan hisabnya, maka hamba itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa. Waman ahabba syai'an, waman utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man syai'an ing sewiji-wiji udibah mongko den siksa bihi kalawan syai'. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan disiksa oleh sesuatu itu sendiri. Wad darajatas sufla, lan oleh derajat as-sufla kang ngisor. Apa ngisor dia? Bawah. Wahia utawiya darajatus sufla ad-dunya, li'annaha bin nisbati li darajatil akhirah la syai'ah. Perbandingan derajat dunia dengan derajat akhirat itu tidak ada bandingannya sama sekali. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal maqalatur rabi'ata asyarah wallahu a'lam bissawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, maulaya sall wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahamin. Ya Rabbi bil Mustafa